Video pokoknya. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari dan bertemu dengan teman lama, advokat yang sebetulnya sudah senior ini, Mas Roji. Nama kompletnya Mas Fahro Roji ya? Fahro Roji SH. Mas Fahro Roji SH ini sebetulnya sudah malang melintang di dunia advokat, dan kali ini saya mencari beliau kapasitasnya sebagai Ketua Peradi Pergerakan, Mas ya, DPC untuk Kota. DPC Kota ya, Yogyakarta. Nah, Mas Fahro Roji, ini seperti apa ini sebetulnya konstelasi advokat dewasa ini menurut Anda? Menurut pengertian saya yang kita pahami selama kita berpraktek di pengacara di pengadilan dan pengacara yang baru setelah tahun 95 ke atas dengan undang-undang yang baru, banyak pengacara organisasi yang tumbuh untuk pelantikan. Ya. Kemudian dari pengacara baru ini antara 95 ke atas tahun 2000 ke atas ini tidak memahami tentang kode etik profesi advokat. Oh gitu ya. Nah, profesi advokat kalau dulu kita awal tahun 90-an 80-an itu ada ujian kode etik profesi advokat. Sekarang tidak ada, hanya syarat-syarat organisasi advokat mengajukan permohonan pelantikan ke pengadilan tinggi kemudian dilantik, tidak tahu kode etik, hubungan teman sejawat bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan penegak hukum, catur bangsa, itu saling mencari, terutama mencari masalah finansial. Tidak menjaga masalah kode etik, tentang hukum, etika tidak ada. Nah, itulah kita ikut prihatin dengan kondisi seperti ini. Kita mengajak kepada teman-teman untuk kita kembali untuk menegakkan masalah profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Gitu. Artinya marwah profesi dijaga gitu ya? Iya, itulah awal dari kode etik dulu. Hubungan antar teman sejawat, tidak saling menjegal, bermusuhan. Kalau memang bermusuhan, kita di depan pengadilan kita bermusuhan tentang hukumnya, aturan-aturannya. Tidak lalu dibawa di luar gitu ya? Di luar. Karena yang terjadi lalu ketika berkelahi berkaitan dengan kliennya, lalu di luar juga mereka tidak saling sapa juga itu ya. Nah itu kalau kami dulu itu kita beradu argumentasi tentang penegakan hukum, tentang aturan-aturan, nanti yang menilai hakim. Kita punya argumen tentang pandangan klien-klien kami juga. Kami pandang mengelawan ya, pengacara lawan, kita beradu argumentasi tentang ilmu. Sekarang dibawa keluar bertentangan, apalagi penyerobotan perkara juga antar teman. Dulu kalau kami ada bekas pengacara ya dari orang lain, kuasa ada kuasa, saya minta permisi dulu, minta izin gitu ya. Ada permasalahan apa nggak terselesaikan, kita tetap baik menjalin hubungan teman sejawat. Itulah kode etik. Berapa kali saya omongkan tentang kode etik profesi advokat. Artinya etikanya tetap dijaga itu ya. Itu sebetulnya organisasi yang Anda ketuai di kota ini untuk tingkat nasional siapa itu, Mas? Kalau untuk nasional dari DPP Peradi Pergerakan itu ketuanya Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, Ketua IPW Indonesian Police Watch. Kemudian untuk sekretarisnya Pak Safi'i, yang dari Jogja juga itu ya. Kemudian sudah terbentuk sekitar DPC sekitar 40 DPC dari Medan, Sumatera juga sudah terbentuk. Untuk Jogja sendiri sudah terbentuk semua ya? Sudah terbentuk Jogja sudah, tapi di Sleman ya DPC Sleman sementara ini kosong. Oh gitu. Karena tidak aktif lah. Jadi DPC Peradi Pergerakan Sleman. Iya. Lalu Mas, melalui organisasi itu tentu saja kan Anda akan melakukan juga pembinaan terhadap anggota ya? Iya. Itu menurut Anda anggota Anda ini akan dibawa kemana itu nanti? Kalau anggota dari Jogja, kami ini untuk kebersamaan dulu. Kebersamaan, karena dengan adanya berapa organisasi kebersamaan, kita menyatukan kebersamaan dan visi misi. Ya istilahnya kita kumpul-kumpul dulu. Kumpul, mengakrabkan diri antara yang baru, karena pelantikan terus banyak pertumbuhan pengacara baru. Kami juga mengasih tahu
pengalaman kami waktu itu. Ya, biar mereka nanti bisa menjalankan. Sekretaris Anda di Jogja siapa? Sekretaris saya sebenarnya itu ada si Sonia Maria. Oh, Sonia Maria. Oh, cewek ya. Cewek itu sekretaris saya itu. Lalu Mas Roji, Anda kan sudah cukup malang melintang ya di dunia advokat. Istilahnya kedepannya ini Anda masih punya harapan optimis gak ini dengan profesi ini menurut Anda? Kalau kami dengan organisasi semua ini ada sekitar 70 lebih organisasi profesi advokat. 70 lebih ya? 70 lebih. Kalau di Jogja berapa? Di Jogja itu sudah itu banyak lah. Oh, iya. Kadang-kadang kami juga dari organisasi apa kita nggak tahu. Termasuk ada DPN yang kemarin besok ada pelantikan ya, DPN juga. Dewan Pengacara Nasional itu juga ada. Oh, ada juga baru organisasi baru itu. Terus ada SKP ada juga. Oh, siapa itu ketuanya di Jogja DPN itu? Kurang tahu kemarin. Oh, ya. Ada. Tapi baru itu ya. Kita kemarin di Pengadilan Tinggi ada mau pelantikan sekitar 2 atau 3 orang di DPN. Itu. Artinya itu organisasi Dewan Pengacara Nasional, namanya itu ya. Itu organisasi baru gitu. Oh ya. Sekarang gini, dengan kita diinfokan tentang AHU ya. Tentang AHU dari Pradi RBA ya. Memang sebagai paling sah segala macam memang AHU. Sementara untuk yang pegang AHU itu ada 43 profesi advokat. Yang organisasi ya. Departemen Kumham. Oh ya, artinya yang punya AHU ada 43 organisasi profesi advokat ya. Kami juga dari perdagangan sudah ngajukan, sudah terdaftar juga, tapi belum keluar. AHU-nya belum keluar. Mungkin bulan-bulan inilah akan keluar tentang AHU. Berarti dari 70 organisasi itu tadi yang Anda sebut itu baru separuhnya yang punya AHU ya? Baru ngajukan AHU. Termasuk kan tidak bisa untuk itu nama rangkap. Contoh aja masalah mungkin peradinya tetangga kan namanya peradi ya, sampai peradi juga itu nanti kan ngajukan AHU juga nggak bisa, juga nggak tahu lah dari putusan Mahkamah Agung itu bagaimana kita belum tahu. Kemungkinan kedepannya gini, kita akan kembali lagi kepada sekitar tahun 80-an tahun 90-an untuk melantik persyaratan dari Mahkamah Agung, penempatannya juga nanti diatur sesuai Mahkamah Agung berdasarkan KTP. Kalau saya dulu waktu pengacara praktek awalnya praktek itu ujiannya di Pengadilan Tinggi. Iya. Kalau Anda kan dulu pakai magang segala toh, yang 2 tahun itu kan. Ada magang Pengadilan Tinggi, ada beberapa perkara yang kita harus tangani juga kan itu Pengadilan Tinggi. Nah, dari Pengadilan Tinggi nuntutan penempatan. Kalau sebelum Anda kan itu kan SK Menteri Kehakiman ya. Anda kan pasca itu ya. Pengacara praktek dulu. Pengacara praktek dulu ya. Dari Pengadilan Tinggi, dari pengacara praktek kemudian kita sudah nangani udah 2 tahun lebih, kita nangani perkara pidana itu 6, perkara perdata 4, baru kita ngajukan ke Dewan Kehakiman. Kehakiman kita kelola SK dari advokat. Oke. Ya. Ya kemungkinan nanti akan kembali seperti itu. Dan Dewan Kehormatannya itu mungkin dari Mahkamah Agung tadi bentuk itu. Nanti mungkin ada advokat yang nakal atau bagaimana, nanti yang nyabut itu bisa dari Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Gitu. Terakhir Mas Roji, harapan Anda seperti apa Mas Roji dengan banyaknya organisasi ini? Saya berharap pertama untuk membela kepentingan masyarakat. Jangan diutamakan masalah dana keuangan ya untuk ke masyarakat, untuk penegakan hukum, dan ngasih moral dan etika. Nah sekarang hukum itu digunakan untuk masalah bisnis dan politik. Kalau nilai tidak dengan politik akan dilaporkan ke polisi. Oh gitu ya. Ini kan sementara kan seperti itu. Oh iya. Untuk kepentingan bisnis dan politik. Oh iya. Kalau tidak sesuai dengan masalah utang piutang segala macam. Padahal dulu sebetulnya kan itu dihindari kan, makanya kan ada istilah independen segala itu biar tidak dekat dengan kekuasaan dan uang itu. Uang. Itulah sekarang maju terus sekarang. Hukum itu digunakan untuk kepentingan politik dan bisnis. Oke. Itulah yang mudah-mudahan kita kembalikan lagi untuk moral, untuk penegakan hukum itu tetap dijalankan seperti pendiri seperti dulu Pak Buyung Nasution, Dilianggi, seperti itu semua. Itu aja. Oke, Mas Roji, terima kasih atas komentar Anda. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa.